Shalom, selamat pagi para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Saat ini Sabtu 27 Desember 2025, bersama kita akan membuka hari kita dengan sapaan Sabda Tuhan. Saya Pendeta Hindra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema dalam renungan embun pagi hari ini adalah asuransi. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, bila mana pada saat ini kami boleh bersama Tuhan persatukan dalam embun pagi Radio Petra. Tuhan memberkati sehingga kehidupan kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan kali ini, kami akan kembali membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk dapat menerima firman-Mu, sehingga firman yang boleh kami terima menjadikan sumber kekuatan untuk menjalani hidup ini. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 12. Tapi saya akan fokus pada ayat yang ke-12 saja. Firman Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak yang dimaksudkan dalam 1 Yohanes ini adalah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu serta memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak dan para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang dalam hidupnya pasti ingin hidupnya itu dapat terjamin. Oleh karena itulah, seringkali seseorang mengupayakan segala sesuatu agar hidupnya itu tetap terjamin dan menjadi aman. Seperti halnya kesehatan. Maka ketika seseorang memiliki agar hidupnya itu tetap sehat, dia harus mengupayakan pola hidup yang sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, yang sehat, dan rutin berolahraga. Termasuk juga ketika kita berbicara mengenai investasi, di mana investasi itu juga bertujuan untuk menjamin kehidupan seseorang agar
hidupnya itu tidak kekurangan. Maka seseorang biasanya menabung atau kalau tidak mempergunakan uangnya untuk investasi jangka panjang. Entah membeli emas atau membeli tanah. Dalam dunia pendidikan juga demikian. Ketika seseorang menginginkan agar seseorang itu mempunyai jaminan yang baik di bidang pendidikan, maka dia akan berupaya untuk bersekolah. Bahkan kalau kita melihat asuransi, itu juga merupakan bagian agar seseorang itu hidupnya terjamin. Nah, tema kita saat ini adalah asuransi. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, banyak sekali tawaran-tawaran asuransi. Mulai dari asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi jaminan hari tua, asuransi kematian, asuransi kecelakaan, dan asuransi-asuransi yang lain. Nah, seseorang berani ikut asuransi karena dia pengen hidupnya itu terjamin, sehingga hidupnya itu bisa menjadi lebih baik. Dan banyak sekali bentuk-bentuk asuransi yang pernah kita jumpai. Iman pun juga demikian. Kalau boleh dikaitkan dengan tema asuransi, iman pun juga butuh diasuransikan agar kehidupan spiritualitas seseorang itu bisa terjamin. Maka seseorang harus mengupayakan agar imannya itu menjadi baik, sempurna. Sehingga ketika pada suatu saatnya seseorang itu dipanggil Tuhan, dia akan mendapatkan asuransi iman itu sendiri. Nah, bacaan kita dalam 1 Yohanes pasal 5 itu juga berbicara mengenai asuransi iman, di mana di ayat 12 tadi ditekankan, barang siapa memiliki anak yang dimaksud adalah Yesus, karena dia adalah anak manusia begitu, maka seseorang akan memiliki hidup. Tetapi barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Dan itu menunjukkan suatu jaminan, asuransi iman yang paling menjanjikan soal hidup yang kekal hanyalah ketika seseorang itu memiliki anak atau memiliki keyakinan kepada Kristus sebagai anak Allah. Dan saya pikir kesaksian Yohanes dari ayat 1 sampai 12 mencoba untuk mengingatkan bahwa anak manusia itulah yang menjadi jaminan kehidupan seseorang kelak. Dan ini menjadi sebuah hal yang perlu untuk kita lihat, untuk kita hayati, untuk kita rasakan. Apalagi beberapa hari yang lalu kita bersama-sama merayakan Natal, bahkan sampai saat ini pun kita masih ada dalam suasana Natal. Lahirnya anak Allah ke dunia, firman yang menjadi manusia. Dan kita tahu ketika Yesus datang ke dunia,
tujuannya adalah memberi jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka dia juga mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Begitu. Natal kali ini mengingatkan kita akan pentingnya mempunyai asuransi di dalam Kristus yang adalah anak Allah, karena dialah yang akan menjamin setiap kehidupan kita. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama merasakan agar kita benar-benar memfokuskan asuransi kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Oleh karena itu, pada saat ini saya, Pendeta Hendra dari GKJ Mergangsan, mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2026. Tetap semangat berasuransi kepada Kristus, sehingga setiap kehidupan kita selalu disertai Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak dan sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, bila mana pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama menghayati tentang firman Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kami agar kami dapat berasuransi kepada Kristus, karena hanya Kristus jaminan kehidupan kami kelak. Berkati sahabat Petra, berkati kami semuanya, sehingga kami boleh menaruh iman kami hanya di dalam Kristus yang telah lahir di dunia, sehingga kami siap untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Terpujilah namamu ya Allah kekal sampai selamanya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjamin setiap kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, embun pagi pada hari Sabtu tanggal 27 ini, kiranya sabda Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi kita semuanya, senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan semakin menambah iman kita untuk selalu menaruh harapan pada Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak-Nya. Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat untuk mengasihi orang. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati sahabat Petra sekalian. Shalom.